Hai guys, dalam melakukan hal apapun, kita tentunya ingin agar semuanya berjalan sempurna dan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, kita tentunya akan menghindari berbuat kesalahan yang berpotensi mendatangkan kerugian. Tapi terkadang walaupun kita sudah berusaha sebaik mungkin, kerugian bisa saja datang kepada kita melalui hal-hal sepele yang tidak kita perkirakan. Kali ini kita akan bahas beberapa perkara sepele yang harus dibayar dengan mahal yang kerugiannya bisa mencapai triliunan rupiah. Perkara sepele apa sajakah itu? Yuk kita simak rangkumannya di bawah ini. Pesawat ruang angkasa yang meledak karena kesalahan pengetikan. Kesalahan pengetikan atau typo bisa terjadi dan terkadang bisa jadi sesuatu yang lucu. Tapi bagaimana jika kesalahan pengetikan itu terjadi manakala kita hendak mengoperasikan sesuatu yang besar seperti pesawat ruang angkasa? Badan Antariksa Amerika Serikat NASA meluncurkan pesawat ruang angkasanya yang bernama Mariner 1 pada tahun 1962. Pesawat ruang angkasa Mariner 1 akan diluncurkan ke planet Venus. Akan tetapi saat peluncuran, pesawat ruang angkasa ini kehilangan kontak dengan markas dan menjadi hilang kendali. Usut punya usut, rupanya ada tanda penghubung yang tidak ditambahkan ke dalam kode panduan pesawat ruang angkasa ini. Agar tidak membahayakan, pesawat ruang angkasa Mariner 1 harus diledakkan. Kerugian yang harus ditanggung karena perkara ini adalah 18,5 juta dolar atau sekitar 257,75 miliar rupiah. Kehilangan uang dalam bentuk Bitcoin cryptocurrency. Selama pandemi berlangsung, mungkin teman-teman pernah mendengar tentang tren cryptocurrency. Cryptocurrency atau mata uang kripto adalah mata uang digital yang hanya berlaku di dunia maya atau internet. Cryptocurrency merupakan bentuk investasi digital yang menawarkan kembali modal yang tinggi. Salah satu bentuk cryptocurrency adalah Bitcoin yang diperkenalkan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Kisah kerugian ini datang dari seorang pekerja IT di Inggris bernama James Howells. Pada tahun 2009, bersama dengan diperkenalkannya Bitcoin, Howells mulai menggunakan laptopnya untuk mengumpulkan Bitcoin. Howells berhasil mengumpulkan 7.500 Bitcoin yang setara dengan 127 juta dolar atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Semua Bitcoin itu dikumpulkannya sampai akhirnya laptop pribadinya tidak bisa lagi digunakan. Untungnya, Howells menyimpan data ini ke dalam hard disk pribadinya. Sebuah kesalahan pun dilakukan Howells. Pada tahun 2013, dia secara tidak sengaja membuang harddisk yang berisi data Bitcoin miliknya ke dalam sampah rumah tangganya. Sampah itu kemudian diangkut oleh petugas sampah setempat. Howells kemudian menyadari bahwa dia telah membuang harddisk berisikan uang sejumlah 1,9 triliun rupiah miliknya. Hingga tahun 2017, Howells masih berusaha melobi Dewan Kota tempatnya tinggal agar memberikannya izin memeriksa tempat pembuangan sampah supaya dirinya bisa mendapatkan kembali hard disk berisi data Bitcoin miliknya. Namun tentu saja perizinan itu tidak mudah dikeluarkan, apalagi ketika hard disk itu telah tertimbun bersama sampah selama beberapa tahun. Tangki minyak yang mengalami kebocoran. Dalam bekerja, kesalahan memang kerap kali terjadi. Namun, agak susah jadinya apabila sesuatu yang kita kerjakan mengalami kesalahan dan menimbulkan kerugian yang fatal. Seperti yang terjadi pada tangki minyak milik perusahaan minyak BP Oil yang bermarkas di London, Inggris. Pada tahun 2010, sebuah kesalahan kerja terjadi di BP Oil yang menyebabkan tangki minyak raksasa meledak sehingga menyebabkan kebocoran. Karena kesalahan kerja yang mengakibatkan tangki minyak raksasa ini meledak, BP Oil harus menanggung kerugian sebesar 57 miliar dolar atau setara dengan 850 triliun rupiah. Meledaknya pelabuhan di Tianjin, China.
Pada tahun 2015 silam, tepatnya pada tanggal 12 Agustus, terjadi serangkaian ledakan yang berlokasi di pelabuhan Tianjin, China. Ledakan ini tepatnya bersumber dari stasiun penyimpanan kontainer. Wow! Oh! What the? No! No, baby! No! Are we dangerous here? Yeah, we're dangerous. Oh my God! Dua ledakan pertama yang terjadi pada hari itu berlangsung selama 30 detik dan menewaskan 50 orang dan yang lainnya mengalami luka-luka. Pada hari Sabtu 15 Agustus 2015, kembali terjadi 8 ledakan tambahan di pelabuhan itu. I'm filming! Wow! Wow! I think we are dangerous. Let's go! Let's go down! Let's go! Usut punya usut nih, ternyata ledakan bersumber dari material-material berbahaya yang disimpan di dalam kontainer kapal dalam stasiun itu. Akibat ledakan ini tidak diketahui berapa total kerugian yang dialami oleh pelabuhan Tianjin. Nah, itu tadi deretan perkara sepele yang menimbulkan bencana dan kerugian yang mahal harganya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi.